Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog hari ini 11 September 2025 menjelang race weekend MotoGP Misano 2025. Ini sangat penting buat Yamaha. Ya, untuk Yamaha MotoGP terutama karena hari ini mereka memperkenalkan satu motor baru yang menggunakan platform mesin baru dari bila dibandingkan dengan apa yang mereka selama ini pakai, yaitu menggunakan mesin 4 silinder sejajar atau inline 4 YZR M1. Nah, mereka kali ini memperkenalkan apa yang namanya motor Yamaha M1, Yamaha YZR M1 bermesin V4. Ini dia teman-teman sekalian. Ya, sosok motornya seperti ini. Yes, secara umum sih memang kita nggak terlalu kaget dari bentuknya karena memang di TMC Blog terutama kita sudah bicara mengenai sosok motor ini beberapa bulan yang lalu ketika dia sudah menjalankan tes dengan para test rider Yamaha seperti Augusto Fernandez. Nah, by the way, motor ini YZR M1 V4 ini akan dipakai akhir pekan ini di Misano dengan status pembalap wildcard oleh juga Augusto Fernandez, yang juga teman-teman sekalian dengan momen pengenalan dari Yamaha M1 V4 ini juga dijelaskan bahwa Augusto Fernandez itu juga diperpanjang ya durasi kontraknya dengan Yamaha sebagai test rider 2 tahun lagi sampai akhir 2027. Nah, jadi ini nih teman-teman sekalian, ya motor yang kita tunggu-tunggu bersama ya akan mudah-mudahan akan bisa menjadi awal kebangkitan dari Yamaha di MotoGP kembali gitu ya, menggunakan Yamaha M1 V4. Ini mengartikan bahwa ketika motor ini nanti akan dipakai di musim 2026 itu nggak ada lagi nanti di musim 2026 menggunakan mesin berbeda gitu ya, semuanya V4 gitu ya. Masih belum ketahuan jenis V4-nya V4 berapa derajat, cuman umumnya sih mereka biasanya pakai V4 dengan sudut kemiringan V-nya itu 90 derajat. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat ya di bagian depannya front cowl-nya begini dengan bentuk ram air berbentuk M1 ya. Penamaannya masih YZR M1 gitu ya. Kita bisa lihat juga winglet-nya juga terdiri dari 3 bilah berbeda. Ya, sama seperti M1 inline 4 yang dipakai oleh Quartararo sekarang. Cuman secara detail mungkin agak beda-beda dikit ya, mungkin mili-mili terus kemiringan-kemiringannya gitu detailnya, tapi platform dari bentuknya, ide detail dari basis desainnya sih mirip-mirip ya. Dengan winglet terdepan, dari winglet utama itu ditaruh di luar di depan, agak sedikit offset ke depan. Ini yang menunjukkan bahwa ini tuh bibirnya kayak seperti bibir doer gitu ya di bagian depan. Nah, jadi kayak gini menggunakan nomor 7 karena akan dipakai wildcard oleh Augusto Fernandez. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Di bagian handlebar mana nih kanan, sistem pengereman depannya menggunakan Brembo full dengan ini RCB. Terus habis itu apalagi ya, di sini mungkin ada beberapa hidroliknya, hidrolik pengereman gitu. Kita belum bisa lihat di sini apakah ada detail-detail right head device. Cuman di sebelah kanan tuh biasanya sih nggak terlalu banyak ya ditaruh detail right head device ya. Itu nggak kelihatan di sini. Tapi forknya karbon, menggunakan pipe karbon teman-teman sekalian, kelihatan banget ya, bisa tarik dari atas ke bawah. Ini ada kayak stroke sensor ya, stroke sensornya di sini. Terus habis itu dia menggunakan ban depan dengan front fender yang nggak aneh-aneh sih, bentuknya standar kayak gini. Wah, di sini ada whole shot device nih, kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada coakan, terus ada garis nih whole shot device depan yang akan mengunci atau engage kepada saat start, membuat bagian depan tuh agak runduk gitu ya. Cuman dia tidak bisa diaktifkan secara kayak right head device. Sistem pengereman masih sama, ada Brembo Stylema gitu kan. Yang untuk MotoGP menggunakan kampas rem karbon karena juga rotornya juga karbon ya teman-teman sekalian ya. Ya, sok depan Öhlins karbon pipe-nya gitu ya, dengan tabung dalam itu gold. Ini untuk velg menggunakan Oz Racing dengan sisi luarnya itu bukan chrome ya, warna aluminium ya, nggak tahu nih, titanium, kayaknya nggak boleh titanium deh, tahu deh pokoknya
sesuai dengan warna logamnya, terus menggunakan warna hitam juga di sini. Untuk bagian depan kayak gini aja, nggak ada pitch tube untuk mengukur yang waktu itu kita bisa lihat pada saat pengetesan pitch tube untuk mengukur tekanan udara dan juga udara seperti apa di bagian depan sini. Nah, untuk yang menarik juga kita bisa lihat di bagian belakang sekarang ya. Wingletnya ini terdiri dari dua jenis, winglet vertikal biasa dan winglet Formula 1 yang mirip gawang kayak gitu. Terdiri dari dua buah bilah. Kita bisa lihat juga di sini detailnya kayak gini, joknya nih teman-teman, tipis, jok balap namanya juga. Di bagian depan ada kayak untuk penopang bagian paha ya, agar bisa ngegrip banget. Terus habis ini, nah ini dia khas dari mesin V4, yaitu menggunakan muffler ya, untuk dua silinder belakang itu ditaruh di undertail dari Akrapovic. Terus ada kayak valve-nya juga di sini ya, ada valve-nya. Terus habis itu ditaruh agak miring ke samping, bukan miring, agak ke samping gitu ya, karena nggak lagi ditaruh tengah karena ini dia right head device ini masih dipakai untuk tahun depan gitu, sehingga dia tuh nggak terbentur ketika right head device-nya diaktifkan dan motornya dilesep ke bawah, terbentur dari ban gitu ya. Mengenai bannya sendiri, Maoz Racing ya, speknya tetap speknya MotoGP gitu ya. Kita bisa lihat di sini prosesnya apalagi nih ya. Ini ada sedikit swing armnya aluminium ya. Rem belakang juga Brembo menggunakan steel disc brake rotor. Ini muffler untuk bagian dua silinder bagian depan itu ditaruh di samping gitu loh teman-teman sekalian, dengan footpack yang model kayak gini, samping bawah ya, kayak di bawah mesin. Nah, ini untuk bagian aerodinamika di bagian side fairing, mungkin kanannya juga mirip-mirip gitu ya. Saya coba jelaskan. Di sini ada side pod ya, terus habis itu mengalirkan di bagian dalam, terus ada kayak talang, terus ada kayak detail ginian nih wing di samping, mungkin untuk bisa membedakan antara angin yang di atas dan angin yang di bawah. Kenapa? Karena angin yang di bawah ini digunakan untuk membuat downforce dari hasil Venturi effect yang disebabkan karena hadirnya fairing yang menggembung gitu ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya dia miring ke samping, jarak antara dia dengan aspal itu pendek dan menghasilkan kecepatan yang tinggi. Terus habis itu menghasilkan juga karena kecepatan yang tinggi itu tekanannya rendah. Perbedaan tekanan akan menghasilkan downforce. Nah kayak begitulah, udah berapa kali saya coba menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana bisa menghasilkan downforce dari ground effect. Nah kayak gitu pokoknya Venturi effect. Bernoulli, kita terima kasih banget pada orang-orang itu ya untuk bisa menemukan formula-formula fisika kayak begitu ya. Terus habis itu selain dari menghasilkan downforce dari ground effect fairing, mereka juga menghasilkan downforce dari Venturi effect yang dihasilkan oleh diffuser downwash. Nah kayak gini. Dan ini sih modelnya sih memang antara ini model yang biasa dipakai oleh Aprilia. Kalau downwash itu memang sejak awal itu diwacanakan dan digede-gedein dan dipakai sampai sekarang oleh Ducati, dan semuanya juga pakai akhirnya sekarang. Nah gitu, jadi ada dua penghasil efek ground effect, penghasil downforce dari ground effect yang menggunakan ground effect fairing dan juga diffuser downwash. Ini untuk bagian sisi sebelah kanan teman-teman sekalian, dan di bagian bawah dari swing arm juga kita bisa lihat spoon, sendok gitu ya. Ini untuk menghasilkan downforce dan juga mendinginkan dari ban. Kayak gitu. Nih untuk bagian mesinnya kayak gini. Nah ini dia teman-teman sekalian, pada saat pengetesan waktu itu ini tuh nggak jauh berbeda sih ya, kecuali pitch tube ya di sini gitu ya. Terus apa lagi yang bisa beda? Mungkin di bagian bawah nih, saya ngeliat di sini di bagian bawah dari fairing ini agak sedikit keluar side skirtnya, kayak skirt kayak gitu. Sementara di yang versi ini tuh ya nggak terlalu ya, atau sama malah teman-teman sekalian, mohon maaf, sama ya, mirip-mirip lah gitu ya. Entah mungkin ada perbedaan, mungkin milimeter doang ya. Tapi secara umum yang dipakai pada saat tes oleh Augusto Fernandez nih, helmnya KYT nih masih sama, itu mirip seperti apa yang masih mirip dirilis ya. Nah ini bentuknya dari sisi foto dari sisi sebelah kiri, teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini sama. Untuk bagian sini ada
ada tunnel apa dari side pod, terus habis itu ground effect fairing, diffuser dan wash. Terus habis itu kita bisa lihat juga swing armnya sama begini. Terus habis itu ini ada untuk ganti gigi di sini, gigi itu teman-teman sekalian. Udah pasti sini udah menggunakan yang namanya sistem transmisi seamless gearbox kayak gitu. Dan ini bagian depan nih teman-teman sekalian nih ya. Nih handlebarnya tetap pakai yang namanya diikat pakai kawat. Nah, terus habis itu ini ada puteran untuk rem depan biasanya kayak gitu. Terus apalagi ini ada steering atau steering, ini steering damper yang bagian bawah, tapi ini kayak ada sensor juga, stroke sensor. Terus habis itu ini ada ini kayaknya apa ya, untuk right hand device atau untuk rem ya. Ini rem thumb brake ya. Kita akan cek nanti kira-kira ini apaan gitu ya. Nih detailnya nih ya, untuk bagian side pod nih, untuk aero depan sama untuk kanan dan kiri, downwash duct yang ini, terus ini ground effect, dan ini nih ada wing di samping sini. Gitu. Untuk bagian belakang di sprocketnya nih teman-teman sekalian, Yamaha terkenal slick banget kalau masalah sprocket dan sprocket dan rantai belakang. Dia biasa pakai RK, tapi nggak tahu sekarang gitu. Terus habis itu ya nggak terlalu banyak beda ya, apalagi nih foto-foto yang bisa dilihat dari belakang nih ya. Sasis aluminium teman-teman sekalian, kita lihat dari atas ya. Wih, mantep banget ini untuk tempat steering damper. Terus habis itu biasanya di depan tuh ada maju ke depan karena ini adalah inlet dari ram air gitu, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Terus tombol-tombol nih ya, wah ini right hand device kayaknya nih ya, right hand device yang turun naik atas bawah. Terus ini rem mungkin ya, ini rem, terus tombol-tombol mode dan segala macem, launch control. Terus habis ini triple T nya, wah cakep banget asli, coba ada bolongnya lagi, ringan banget ini. Terus semuanya dari karbon. Kita bisa lihat lagi apalagi nih teman-teman sekalian, nih bagian sininya. Wih, ini bisa turun naik, dan ini kita bisa memvariasikan sih sebenarnya ketinggian dari penempatan dari swing arm. Nah, di sini juga akan menghasilkan perbedaan dari geometri dari motor. Pasti kayak gitu. Sok belakang dari Öhlins TTX ya, nggak tahu deh, pokoknya ini yang tercanggih ya. Swing arm apa namanya, bagian bawah pivotnya kayak gini teman-teman sekalian, kecil ya, aluminium dan nggak terlalu tebal juga sih. Ini untuk apa, delta box frame nya, wah detail banget nih asli, bisa digedein kayak gini. Swing armnya nih teman-teman sekalian, yes, swing armnya kita bisa lihat, dan juga kita bisa lihat lagi sprocketnya lah kalau teman-teman sekalian mau cek lagi. Wah, ini dari mana ya, rimnya kita bisa lihat di sini. Wah, nggak kelihatan ya merek penghasilnya ya. Kita bisa lihat lagi teman-teman sekalian, lihat di sini ada apa nih, ya apa namanya, spoon ya, spoon sendok bagian bawah ya. Tapi untuk sebagian samping sebelah sini kita bisa lihat nggak terlalu banyak beda, terlalu banyak keluar kayak gitu ya. Ini untuk pergantian gigi ya, gear change. Nah, ini dia detail dari downwash ductnya nih, ada garis 2, jadi ada 2 tunnel teman-teman sekalian, atas dan bawah. Bagian depannya nih kita bisa lihat untuk bagian sisi sebelah kiri, ini ada sensor nih, sensor apa ini ya, McLaren ya kayaknya, nih tulisannya nggak tahu deh. Ada sensor di sini samping, sensor dan sensor. Kalau ngomongin MotoGP banyak banget nih knop-knop kayak gini. Brembo remnya, karbon. Apalagi di sini yang bisa dilihat teman-teman sekalian. Oh, bagian belakangnya nih ya, kita bisa lihat di sini kosong di sini, dan ini untuk bikin space pada saat right hand device juga diaktifkan. Nah, bagian belakangnya kayak gini teman-teman sekalian. Wah, ini apaan ya, dikasih ginian nih. Kita bisa lihat lagi. Yep. Nah, ini detail dari bagian belakangnya, ditaruh di samping dari bagian buritan untuk knalpotnya. Terus ini ya teman-teman sekalian, ada valve-nya untuk bisa buka tutup dari ini, untuk bisa menghasilkan torsi menggunakan back torque yang tepat kayak gitu. Kita bisa lihat ada 2 karena dibuat dari 2 silinder yang banking miring ke belakang kayak gitu teman-teman sekalian. Nggak ada lagi fotonya. Nah ya, itu teman-teman sekalian, Yamaha YZR M1 V4 yang akan dipakai oleh Augusto Fernandez.
Dan pembalap-pembalap reguler dari Yamaha, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Oliveira nggak tahu deh ya dipakai juga. Nanti akan juga mengetes motor ini di hari Senin pasca race weekend Misano gitu ya. Yamaha sih sampai sekarang berencana masih tetap akan menggunakan motor ini tuh nanti di 2026. Tapi ya mungkin ya kalau menurut saya sih ya nothing tulus ya, pakai aja di akhir musim ini. Karena mereka Yamaha diperbolehkan secara regulasi teknis karena kelas konsesinya masih kelas konsesi yang kelas D. Jadi mereka bisa menggunakan motor dengan mesin yang platformnya bener-bener sangat berbeda dengan apa yang mereka pakai. Mereka bisa ganti-ganti sama seperti Honda juga. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.